Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham ASGR. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham ASGR. Tapi sebelum saya mulai, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest. Saya kasih status layak invest karena saham-sahamnya fundamentalnya mewah, valuasinya murah, dan prospeknya cerah. Bocoran saham yang layak investnya bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Video ini direkam 24 Februari, closing di 9.55. Oke. Ekuitas. Ekuitas tuh harta di luar hutang. Ekuitas ASGR selama 2022 itu adalah 1,69 T, di mana ini adalah terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dibandingin dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini 1,69 adalah yang terbesar selama 4 tahun terakhir. Lalu sudah 2 tahun berturut-turut mengalami kenaikan. Selesai topik ekuitas. Sekarang topik laba. Labanya 97 miliar. Di mana ini adalah terbesar kedua selama 4 tahun terakhir. Tertinggi itu di 2019 ya. 250 miliar. Sekarang 97 miliar. Ini adalah tertinggi kedua selama 4 tahun terakhir, dan tertinggi pertama kalau selama 3 tahun terakhir. Dia jatuh banget tuh pas pandemi, lalu mulai pulih dan mulai naik. Selesai topik laba, sekarang kita masuk ke topik dividen, di mana topik dividen adalah landasan saya untuk menghitung harga wajarnya. Jadi setelah kita mengetahui ekuitas dan laba, kita bisa simpulkan nih, fundamentalnya si ASGR ini mewah ya, karena labanya meningkat dan ekuitasnya membesar. Oke, kita mau masuk ke topik dividen. Video ini udah 2,5 menit ya, mau 3 menit. Saya asumsikan Anda yang masih nonton sekarang, Anda suka dengan videonya atau suka dengan template Excelnya mungkin. Saya minta tolong ke Anda untuk like video ini dan tulis ASGR di komen. Makin banyak yang lakuin, di saya pribadi itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Oke, like video ini dan tulis ASGR di komen. Terima kasih banyak buat Anda yang mau melakukan. Oke, dividen itu topik bagi-bagi keuntungan suatu perusahaan kepada para investornya. Keuntungan perusahaan diwakili dengan istilah EPS. Yang dibagiin ke investornya diwakili dengan istilah DPS. Yang dibagiin berapa persen dari total keuntungan itu diwakili dengan istilah DPR. Di 2019 keuntungannya ASGR 186, EPS-nya 186. Yang dibagiin 74, DPS-nya 74. Nah, 74 itu adalah 40% dari 186. Jadi ngomongin tentang dividen, singkatnya kita ngomongin DPR-nya aja. Di 2020 pas lagi pandemi, pas lagi turun-turunnya, dia tetap bagiin DPR 40%. Nggak berkurang. Di 2021 40% lagi. Di 2022 berapa nih? Ya kalau 3 tahun terakhir, dan bahkan di 2020 lagi COVID dia tetap bagiin DPR 40%. Ya 2022 kita bisa tebak akan dibagiin 40% lagi ya. Di sini akan saya tulis 40%, lalu akan keluar harga murah, wajar, dan mahal ya. Oke, udah keluar ya. Jadi harga murahnya ASGR itu ada di 208. Wajarnya ada di 312. Dan mahalnya ada di 416. Jadi ASGR sekarang nih 955 yang udah bagiin 8 perak, itu sekarang jatuhnya valuasinya udah mahal.
udah nggak di harga wajar lagi, udah nggak di harga murahnya. Bahkan untuk harga mahalnya aja udah kelewat 56%. Oke, jadi detik ini saya udah penuhi 2 janji, yaitu janji saya pertama di awal kan saya akan bahas fundamental, dan udah terbahas. Fundamentalnya mewah karena labanya meningkat dan ekuitasnya membesar. Lalu soal kisaran harga wajar dari sudut pandang proyeksi dividen 2023, dan sudah Anda lihat juga hasilnya bahwa ASGR ini sudah tidak murah lagi valuasinya. Udah di atas harga mahalnya, bahkan 56%. Oke. Saya lanjut dengan ceritanya ya. Ceritanya Anda suka banget nih sama ASGR dan seperti tidak terlalu setuju kalau ASGR dibilang mahal misalkan gitu ya. Lalu Anda mungkin berpikir, saya niat untuk megang selama 2 tahun ke depan deh minimal gitu ya. Nah, saya bisa agak hitungin dari sudut pandang dividen lagi. 2023 tahun depan, akhir 2023 tahun depan, katakanlah ekuitasnya naik berapa? Katakanlah naik 4% lagi ya. Sama kayak 2021 dan 2022. Terus PBV, kita nyari tahu harga terendahnya ASGR dihargain sama market di mana. Nah, di sini saya dapat PBV terendah di 2020 ya. 2021 0,63. Jadi di sini kisarannya ASGR kalau turun, ya amit-amit turun, dia bisa terendahnya tuh selama 4 tahun terakhir ya. Dari bagaimana market menghargai itu ada di 823. Atau kalau di harga sekarang, kalau sampai turun ke 823 itu turunnya minus 13,8%. Lalu labanya katakanlah tahun depan naiknya masih sama kayak tahun lalu 11%. Lalu dividen juga 40%. Nah, keluar nih. Jadi dengan asumsi, ya saya ulang, dengan asumsi ekuitas tahun depan si ASGR naik 4%, lalu kita setuju bahwa harga terendah kita pakai PBV terendah selama 4 tahun terakhir yaitu 0,63. Lalu laba tahun depan naik 11% lagi. Lalu dividen tahun depan 40% lagi DPR-nya. Maka resiko ngehold ASGR itu harganya minus 13,8. Dan selama 2 tahun ngehold dapat dividen yang kira-kira hampir pastinya 5,52. Ini potensi resiko, ini yang hampir pasti didapetin. Saya nggak berani bilang pasti, karena ya namanya di saham apapun bisa terjadi kan. Ini potensi resiko bisa tercapai, maksudnya bisa turun sampai sini, bisa juga nggak tercapai, bisa juga lebih rendah lagi. Tapi normal-normalnya potensi resiko 13,8. Tapi yang hampir pasti didapetin kalau ngehold 2 tahun itu 5,5. Jadi ini kalau dicari bersihnya 13,8 dikurang 5,5 itu sama dengan 8% lah minusnya. Jadi kalau ngehold ASGR selama 2 tahun ke depan, resiko-resiko pahit-pahitnya itu minus 8% dari segi harga. Ya. Kalau ngomongin potensinya ya saya nggak tahu, itu saya balikin ke Anda. Anda mungkin punya cara ngitung valuasi yang beda dari saya gitu ya. Kalau saya kan menggunakan dividen, kalau Anda menggunakan teknikal mungkin atau bandarmologi atau valuasi investor yang lain gitu, itu silakan Anda, silakan aja gitu. Kalau saya sih kalau udah ada di harga mahal gitu ya, udah nggak ada di harga wajar, kalau saya nggak bakal masuk gitu, nggak bakal masuk cari saham yang lain gitu. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini, atau mungkin suka gaya bicara saya, atau mungkin suka Excel-nya yang template-nya enak dibaca, mungkin gampang dimengerti, mungkin boleh Anda untuk subscribe channel ini, channel YouTube yang tidak berusaha mempom-pom, tidak juga berusaha tebar fear terhadap suatu saham. Bahkan sekalipun saham itu saya punya, insya Allah saya akan tetap netral aja gitu. Karena saya tahu saya bukan siapa-siapa, dan saya tahu bahwa setiap orang punya strateginya masing-masing. Jadi nggak ada benar, nggak ada salah, nggak perlu dijelek-jelekin banget, nggak perlu dibagus-bagusin banget. Dan sebagai pengingat, saya punya bocoran saham yang like invest, yang
Saham-sahamnya itu fundamentalnya mewah ya, seperti si ASGR tadi. Ekuitasnya membesar, labanya meningkat. Valuasinya masih murah, kalau ASGR tadi kan udah kemahalan. Lalu prospeknya masih cerah. Bisa Anda dapetin, bisa Anda akses dengan klik link yang saya taruh di deskripsi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.